itu mama masukkan ke dalam isi bulan. Isi kurang 11,5 sampai 12, ya, jadi dilihat sini interpretasinya. Gizi baik kalau lebih dari 12, itu kalau misalnya di modul saya masih ada itu di update. Jadi yang terbaru menurut buku KIA itu adalah gizi baik kalau lebih dari 12,4. Lingkar kepala, lingkar tangan, berat badan, nah ya. Nah nanti melakukan pemantauan antropometri panjang badan B, lingkar kepala, lingkar tangan dalam grafik Z-score. Z-score itu adalah grafik bukan lingkar kaca, itu namanya grafik Z-score. Kemudian kesimpulannya apa? Oke, untuk penimbangan berat badan, apa dulu di lingkar kepala ya? Zoom. Iki zoom aja. Dan Lingkar zoom. kepala itu cara mengukurnya gimana? Takut. Lingkar kepala itu yang jelas kita melakukan pengukuran lain itu sejajar ya di atas pelvis, di atas, jadi tepat di atas telinga. Bisa dilihat di mobil ya. Dan itu sejajar. Cepolnya diukur tau gede nih. Gak normal gue nih cepolnya malah diukur. Zoom aja. Lengan. Orang ketok. Zoom. Gak usah lah. Seperti ini ya sejajar. Ya. Tolong yang ini cantik. Ngeyel. Tidak di zoom barang nyabut. Nah, ini berapa senti? Biasanya mahasiswa tuh kalian naik ujian nggak tahu saya ini apa derdek atau gimana ya. Berapa dek hasil pengukurannya? Misalkan di sini ya. Metelannya di sini 7 cm Bu. Nah, saya sih lingkar kepala 7 cm. Coba dibaca lagi. Iya Bu 7. Tapi dia nggak lihat ininya. Iya, puluhannya. 37 ya. Ini nanti kalau ujian benar-benar diperhatikan ya. Jangan ya dredeg sih dredeg, tapi ya masa sih 7 cm doang lingkar kepala kan nggak mungkin. Sekecil-kecilnya bayi loh ya. 7 cm nggak sak mini. Mini lah. Nggak mungkin kan lingkar kepala bayi segini. Sama dirasional ya nggak mungkin ya. Jadi apa? Sibiten ya 37 masih masuk akal. Normalnya berapa sih lingkar kepala bayi itu? Coba lihat di grafik tadi. Cekel-cekel. Kalau usia 0 bulan berapa? Itu bukan nada. Normalnya Bukan apa nih? Pixen 34. berapa normalnya? Berarti kan sekitar 30 ya, di atas 31 sampai 34 6 lah ya, 6 cm lah ya. 31 sampai 36, 37 ya masih normal. Ya kurang lebih kan di kisaran itu. Ya pokoknya 30-an lah. Jadi kalau
7 cm jelas nggak mungkin. Jadi sambil dirasional, oh iya rata-rata kan kalau normalnya kepala bayi kan segitu, baru lahir ya, kasusnya di baru lahir. Kalau misalkan dia udah usia 1 bulan pasti kan ada kenaikan. Ini kan kalau kita lihat model bayi kayak gini nih usia-usia 1 bulanan, usia-usia 1 bulan. Terus kemudian itu lingkar kepala ya. Cara pengukurannya pokoknya tepat di atas telinga, sejajar di atas mata. Terus kemudian apalagi pengukuran lengan. Saya tunjukkan. Kau kudu anu friendly. 1 bulan Ade. bermain kan gak enak tuh tapi Apa? terapi bermain Gak ada. Enak nguri-nguri nih. loh enggak maksudnya tapi kan gak OSC kan Gak. dari pemikir kok di OSC Bisa saya punya mikrofon. Mesti. Lingkaran kan bisa dilakukan ketika posisi anak itu dalam keadaan yang rileks. Jadi gak sempat Dipastikan nembak anak sama dalam orang. kondisi rileks dan kalau bisa didudukkan begini. Di mana kita bisa mengambil, ya ini di buku kaya juga ada ya, di paling saya kasihkan terkait buku kaya biasanya juga ada. Itu antara pundak dengan siku. Kita ambil tengahnya, kita letakkan, Bohong. kita letakkan ini, kita ini pastikan yang paling atas yang mau kita ukur itu adalah yang bagian bayi ya, jangan sampai kebalik di wanita usia subur. Pastikan yang bayi. Ini kita letakkan begini aja, kita lingkarkan aja. Nah, ini kan ini titik 0. Titik 0-nya ini ada di mana? Pokoknya kita lingkarkan. Ini kan titik 0 nih. strip. Ya. Nah, titik 0-nya itu ada di berapa senti? 15. Kamu nanti ini 16,5 16. titik 0 16. strip 6. 16 ya, kurang lebih begitu caranya. 16 cm ya. Jadi tepat titik 0-nya itu ya. Titik 0-nya ini tepat di berapa cm? Itu mudah ya, pengukuran lingkar kepala dan juga lingkar mudah sekali kok, saya rasa bisa wis dinobar Amin. besok ya dia untuk melakukan penimbangan berat Perkepedahan. badan bayi. Berat badan bayi ini sekarang sudah digital ya. Kalau ini kan masih manual ya, manual kita kayak jarum begitu. Yang perlu kalian pastikan ketika melakukan pengukuran berat badan bagaimana? Oh, lah digital. cilik Yang pasti semua area bayi ini harus Kita mikir ora. ya seperti ini ya. Bisa kita ukur berapa kilogram. Sekarang udah digital jadi koma-komanya sudah Jelas. akurat ya. Kalau kita pakai ini kan masih kita ukur berapa ini, kurang lebih 1,2. Jelas nggak mungkin ya berat 1 bulan 1,2, ini kan karena berat bahannya. Biasanya kalau udah 1 bulan paling enggak ya 3,5 atau 4 kilo ya. Berarti ki Loh Bu, nanti kalau ujian kita gimana Bu? Kayak gizi. Kalau ujian nanti kalian yang penting melakukan teknik pemeriksaannya benar dulu. Untuk hasilnya nanti akan kita berikan studi kasusnya. Obat. Studi kasus itu untuk memasukkan ke dalam interpretasi tadi loh, grafiknya tadi. Jadi nanti kalau misalkan ujian setelah melakukan ini pemeriksaan ini terus kemudian jawab soal.
Paham. Soalnya dari penguji nanti tinggal dimasukkan ke dalam grafik. Jadi grafiknya nanti kita tata gimana. Enak ini. Itu ya. Jadi saya Amin. kalau insya Allah bisa sih cepat. Tadi saya suruh dia bisa kok. Ya itu berat badan. Terus Apa disuruh Untuk paus. Sering ngelem. sekarang kita melakukan pengukuran panjang badan. Nah ini perlu kalian ketahui dulu nih soal kalau tinggi badan kan enak ya. Tinggal nyuruh anak itu nempel di dinding terus kemudian kita tarik ketahuan tuh apa tinggi badannya berapa. Kalau panjang badan ini perlu kalian amati. Panjang badan kita nggak pakai medline ya, pakainya ini. Ini kita taruh di bawah. Nah ini perlu kalian amati. Ini adalah papan ketemu papan. Prinsipnya adalah kalau panjang badan itu papan ketemu papan. Ya, papan ketemu papan yang bawah ini. Ini titik nolnya di sini. Ya jadi titik nolnya bukan di sini. Jadi bayinya coba beret ke sini. Paham? Jadi perhatikan penggunaan dari alat ini. Ini kalau kalian lihat alatnya, itu kan papannya ini nempel di kepalanya bayi. Jadi prinsipnya kalau melakukan pengukuran panjang badan itu adalah tegak lurus. Jadi ini papannya ini kita posisikan tegak lurus semuanya. Ya, diposisikan tegak lurus semuanya terlebih dahulu, baru bayinya kita posisikan seperti ini. Nah ini kalau bayi beneran, ini kakinya agak diluruskan. Jadi biasanya ada yang bantu megangin. Jadi memastikan ini posisinya bagus, jadi nggak nggak seperti ini. Jadi nggak nangak kayak gini ya. Jadi posisinya ini tegak lurus begini, tegak, terus nempel semua. Nah ini untuk kakinya. Untuk kakinya ini diluruskan begini. Ya. Paham ya? Jangan sampai salah nanti anak sing nenek ujian entah itu dia apa grogi atau gimana enggak. Karena titik nol apa mulai garis sentimeternya di sini, padahal titik nolnya ada di sini. Di sini tuh udah 20 cm. Jadi kalian tinggal lihat aja. Jadi dari hasil ini berapa ini ketemunya? Oh, ada di 56 cm. Tekniknya begitu ya. Jangan ambil yang ini. Ternyata berapa deh hasilnya? 21. Padahal inci. Pakai yang senti aja ya. Yang umumnya kita pakainya kan sentimeter ya. Ya. 56 cm. Itu ya. Ini untuk panjang badan, jangan sampai keliru nanti kalau pas ujian. Intinya harus tegak lurus, dorong, diposisikan tepat di antara kepala dan kaki tegak lurus seperti di gambar. Oke, sampai di sini pengukuran antropometri ada yang mau ditanyakan? Ini bisa tahu.